Maka pada hari ini ketika kami mendengarkan firman Allah, kami berdiam diri di kaki Tuhan. Kami fokus memperhatikan firman-Mu ya Tuhan. Sehingga firman itu akan tertanam dalam hati kami. Kami siap ditegur, kami siap dijamah Roh Kudus, kami siap dinyatakan kesalahan kami dan dididik dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu dan urapi kami semuanya. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita yang percaya katakan, Amin. Shalom. Ya, salam damai sejahtera. Karena kasih Tuhanlah kita dapat kembali berkumpul di tempat ini. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, ketika firman Tuhan akan ditaburkan, maka hati kita buka, ya. Kalau hati kita tutup, maka tidak berfaedah sama sekali apapun yang akan kita dengar pada hari ini. Jadi, mari kita sama-sama dengan cermat, dengan sikap takut akan Tuhan, mendengarkan nanti ayat demi ayat firman Tuhan, supaya kita mengalami namanya pertumbuhan rohani kita. Sejak kita dilahirkan baru Bapak Ibu Saudara, Tuhan sangat menuntut dan Tuhan berkehendak. Gak ada orang tua berkehendak anak-anaknya usianya seperti kanak-kanak terus, bayi terus, SD terus. Jadi kalau dia hanya di sekolah SD terus, gak pernah naik ke tingkat level SMP, ini dicurigai. Ada sesuatu yang salah dalam kehidupannya. Jadi orang tua menginginkan anaknya bertumbuh dari bayi, anak-anak, remaja sampai dewasa. Dan sampai nanti harinya juga pernikahan anak-anak daripada kita sebagai orang tua. Apalagi Tuhan sangat merindukan, menginginkan kita mengalami namanya proses pertumbuhan iman kita. Cek kembali ke belakang Bapak Ibu Saudara-saudara di tahun-tahun yang lama dengan tahun sekarang. Kalau hanya begini terus, begitu terus, menonton terus, itu patut dicurigai. Ada sesuatu yang salah. Maka kita mengatakan Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau pohon itu tidak menghasilkan buah, ya, maka pohon itu akan ditebang. Bahkan pohon ara yang tidak menghasilkan buah itu juga kena kutuk. Ada dua kemungkinan dan itu pasti. Kalau tidak berbuah, kena kutuk, kering, mati. Pohon itu yang bahasa ini Bapak Ibu Saudara tidak berbuah itu ditebang, itu ditunggu kering aja loh. Tunggu kering baru dibakar. Itulah kita sebagai orang percaya. Tuhan sangat merindukan kita bertumbuh sampai dewasa sehingga layaklah disebut mempelai wanita Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara, jadi kita harus ada studi perbandingan. Kerohanian kita ini perlu namanya studi perbandingan. Dari hari ke hari, terus menerus, adakah kita mengalami pembaharuan sampai menjelang kedatangan Yesus kedua kali? Ingat, Kristen yang tidak pernah menghasilkan buah, akibatnya akan kering dan dicampakkan ke dalam perapian. Dan ini tegas Alkitab berkata, bukan main-main. Tuhan mengatakan, pohon yang tidak menghasilkan buah ditebang, kering, mati, bakar. Dan ini menunjukkan kita Kristen
belum tentu menghasilkan buah, belum tentu. Tapi kita akan dengarkan firman Tuhan pada hari ini dengan topik judulnya Hidup dalam Kerajaan Allah. Mari kita buka Matius 13. Kita akan baca ayat ini. Ayat ini tidak asing bagi kita. Ayat ini sudah sering disampaikan berbagai hamba-hamba Tuhan. Mari kita lihat Matius 13 ayat 19 sampai 23. Saya baca ayat 19, Bapak Ibu seterusnya yang genap nanti bersama-sama kita baca ayat 23. Matius 13 ayat 19 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburnya dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Bersama yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ini firman Allah ya. Kalau buku sejarah boleh kita nggak percaya, boleh. Saya nggak percaya sejarah teori Darwin, itu hak saya boleh, nggak dilarang. Ya, saya juga nggak percaya dengan mungkin pakar-pakar ahli-ahli politik omongannya mungkin boleh kita nggak percaya, boleh, itu hak saya. Tetapi firman Allah nggak ada mengatakan hak saya nggak percaya kepada firman Allah, hak saya nggak bisa, binasa kita, mati kita. Firman Allah lah satu-satunya kebenaran yang mutlak, yang tidak bisa dibantah. Dengan sejarah, dengan pengetahuan, dengan apa saja tidak bisa dibantah. Firman Allah ya dan amin, pasti. Jadi ayat ini Bapak Ibu Saudara, mari kita simak dengan baik-baik. Jadi ayat ini menunjukkan perbandingan antara Kristen yang berbuah dengan Kristen yang tidak berbuah. Ya, perbandingan ya. Jadi Kristen itu ada 4 tipe. Tipe Kristen yang pertama, dia diselamatkan Tuhan. Saya katakan Kristen artinya sudah punya agama. Agama, saya agama Kristen. Sudah punya agama. Tapi punya agama Kristen pun ada 4 tipe. Ayat ini kita percaya bukan kepada non-Kristen atau non orang tidak percaya. Ini ayat ini, perumpamaan penabur ini diberikan kepada orang percaya. Saya nggak percaya firman Allah ini ditaburkan kepada agama I, agama B, agama C. Tapi ayat ini diberitahukan kepada murid-murid Tuhan. Siapakah murid-murid Tuhan? Ada 12 murid. Ini muridku ya, dengar. Itulah muridnya pengikut Yesus. Maka ayat ini menunjukkan di era sekarang ketika kita diselamatkan Tuhan dan ketika kita mengaku Yesus adalah Tuhan. Tunggu dulu. Kalau kita katakan Yesus adalah Tuhan, sekedar percaya Yesus adalah Tuhan, tapi tidak mengalami pribadi Yesus, itu agama.
Nah, jadi ada 4 tipe. Tipe pertama, Kristen pinggir jalan. Nanti kita introspeksi diri. Apakah saya Kristen pinggir jalan? Kemudian tipe kedua, Kristen berbatu-batu. Batunya di hati itu banyak batu, ya. Kemudian tipe Kristen semak duri. Tipe yang keempat, Kristen tanah yang baik. Saya percaya Bapak Ibu, kalau ini pertanyaan ujian. Kristen yang mana yang akan kita pilih Bapak Ibu Saudara? A, B, C, D. Tutup mata pun kita bisa jawab semua 100%. Pastilah yang hadir di sini pasti, tidak mudah-mudahan, pasti memilih tipe D. Amin. Saya mau tanah yang baik. Siapa nggak mau tanah yang baik? Semua umat Kristen pasti memilih tipe Kristen tanah yang baik, pasti. Tapi tunggu dulu Bapak Ibu Saudara. Ternyata bermunculan tipe Kristen pinggir jalan, tipe Kristen berbatu-batu, tipe Kristen semak duri tanpa disadari ataupun disadari. Jadi tipe Kristen pinggir jalan tidak menghasilkan buah apa-apa. Nol. Ikut Tuhan, gak menghasilkan buah. Nol dibuah. Tipe Kristen yang berbatu-batu, ya, gak pernah menghasilkan buah. Nol dibuah. Tipe Kristen semak duri, tidak pernah menghasilkan buah. Nol dibuah. Pertanyaannya, dibuang kemana Bapak Ibu Saudara? Dibuang ke surga? Tidak mungkin. Hanya tipe Kristen tanah yang baik ditempatkan di surga. Kristen semak duri bakar. Tipe semak duri dibakar, tipe Kristen pinggir jalan bakar. Tipe Kristen berbatu-batu bakar. Ingat, hanya satu yang diterima. Seandainya ini 4 orang mendaftar, Kristen berbatu-batu, Kristen pinggir jalan, Kristen semak duri, Kristen tanah yang baik mendaftar. Siapakah yang dipilih Yesus? Pasti yang dipilih Yesus, Kristen tanah yang baik. Silahkan masuk. Sabaslah engkau, hai hambaku yang setia. Masuklah dalam kesukaan Allah. Masuk. Selebihnya tidak akan pernah masuk. Kecuali Kristen pinggir jalan bertobat. Kecuali Kristen berbatu-batu bertobat. Kecuali Kristen semak duri bertobat. Itu jawabannya, bertobat. Ketika saya merasakan Kristen yang berbatu-batu tidak bertobat, dibakar. Ketika saya Kristen semak duri gak bertobat, dibakar. Pak, saya Kristen. Alkitab bilang bukan setiap orang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, masuk dalam kerajaan Allah. Aku sudah bernyanyi dalam nama Yesus. Dengan girang, dengan sukacita dalam nama Yesus. Aku bernubuat dalam nama Yesus. Aku berdoa mengusir setan dalam nama Yesus. Hai engkau pelaku-pelaku kejahatan, aku tidak mengenalmu. Bermain musik dikenal Tuhan, khotbah kenal Tuhan, belum tentu. Jawabannya harus berbuah. Kita lihat perinciannya satu-satu. Apa itu Kristen pinggir jalan? Nah, Kristen pinggir jalan Bapak Ibu Saudara-saudara. Ketika khotbah, ya, ketika khotbah ini didengarnya ini
Semua Kristen mendengar khotbah, saya percaya. Semua denominasi gereja manapun mendengar firman Allah, mendengar khotbah, pasti. Tapi Kristen pinggir jalan tidak mengerti akan firman Tuhan. Masuk kiri, keluar kanan, masuk kiri. Hari ini ditegur, hari ini dinyatakan kesalahannya. Lewat pagar, hilang semua. Itu Kristen pinggir jalan. Tidak mengerti. Kalaulah mengerti, dia akan pulang merenungkannya. Iya, betul disampaikan hamba Tuhan itu. Iya, aku mau berubah. Tapi ketika kita pulang dari gereja, sudah mendengarkan firman Tuhan, melangkah keluar pinggir jalan sana, Bapak Ibu Saudara, keluar gerbang, lupa semuanya. Apa sih tadi yang disampaikan hamba Tuhan? Gak tahu saya, lupa. Yang tahu hamba Tuhan itu taunya marah-marah. Suaranya gak jelas. Entah begitu mungkin. Sampai hamba Tuhan pun dikritiki. Entah apa itu disampaikannya. Gak ngerti saya. Akhirnya jawabannya, tidak mengerti. Kalau kita tidak mengerti Bapak Ibu Saudara, TV pinggir jalan, maka datanglah si jahat merampas yang ditaburkan itu. Dirampas. Jangan kau terima itu. Tidak perlu kau bertobat. Kau usah bertobat. Gak betul itu. Dongeng itu. Mitos itu. Pandangan hamba Tuhan itu saja itu. Gak ada. Itulah diambil. Kristen yang pinggir jalan ini suatu hari kelak dibakar. Gak menghasilkan buah. Gak mengerti. Dibakar. Tipe Kristen yang berbatu-batu. Mendengar firman Allah. Dengarnya juga sama mendengar. Menerima firman Tuhan dengan gembira. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Ada amin. Amin. Senang. Dengar khotbah senang. Gembira. Tapi seiring melangkah keluar. Di sini merasakan hidup seperti di sorga. Enggak ada masalah apa-apa. Bahagia. Siapa sih memuji Tuhan tidak bahagia? Saya bahagia memuji Tuhan. Saya senang memuji Tuhan. Tapi tunggu dulu, ayat ini berkata, ya, menerima firman Tuhan dengan gembira. Kemudian tidak berakar. Firman Allah harus berakar. Amin. Dan dia tahan sebentar saja. Hari ini dengar. Tahan sebentar aja. Kemudian datanglah penindasan. Datanglah penganiayaan. Akhirnya murtad. Datang persoalan yang berat sekali. Penindasan yang berat sekali. Penganiayaan yang berat sekali. Akhirnya akarnya pun roboh. Copot semuanya. Dan murtad. Siapa contohnya itu? Yudas Iskariot. Sudah melekat dengan Yesus. Di mana ada Yesus ada Judas. Di mana ada Judas ada Yesus. Bayangkan Bapak Ibu Saudara. Tapi ya ketika ada penindasan dan penganiayaan akhirnya murtad. Murtad ini yang dimaksud Alkitab adalah meninggalkan jalan Yesus. Meninggalkan jalan Yesus itu Bapak Ibu Saudara bukan langsung tinggalkan, bukan, bertahap itu. Saya sebagai hamba Tuhan di sini dan semua musisi di sini dan siapa saja di sini sudah menjadi imam. Murtad itu langkah pertama mundur dulu jadi imam. Kemudian apa? Murtad itu kedua yang biasanya tiap minggu beribadah 4 kali sebulan, tiap minggu beribadah. Mundur sekali sebulan, gak apa-apa. Sekali sebulan lagi, mundur, itu mundur lagi, sekali dalam 2 bulan. Mundur lagi, sekali setahun. Kalau Natal dia hadir ke permukaan, nampak wajahnya. Ramai gereja, itu Kristen yang disebut berbatu-batu, mudah disesatkan, akhirnya
murtad. Apakah kita demikian? Kemudian tipe Kristen selanjutnya semak duri. Apa itu? Mendengar firman Allah juga. Sama-sama mendengar. Sama-sama orang Kristen. Mendengar juga firman Allah. Firman Tuhan itu. Tetapi kekhawatiran dunia ini, tipu daya kekayaan menghimpit firman Tuhan itu. Antara percaya dan tidak percaya kepada firman Tuhan. Bimbang dia. Tuhan mengatakan, apa yang kau perbuat akan beruntung dan berhasil. Gak betul Tuhan, bimbang. Setiap masalahmu aku menjawabnya. Aku mengabulkan doamu. Bimbang. Kenapa? Dihimpit dengan kebutuhan hidup. Ya. Tipu daya kekayaan, kekhawatiran, cemas. Setiap hari hidupnya cemas. Cemas. Akhirnya firman Allah yang Anda diterima dihimpit, semaknya lebih tinggi. Firmannya dimakan semak, mati. Jadi 3 tipe ini adalah cikal bakal orang-orang yang berpotensi, berbakat untuk masuk neraka. Gak ada yang berbatu-batu masuk surga, gak ada. Gak ada yang semak duri masuk surga. Gak ada yang pinggir jalan masuk surga, gak ada. Bakatnya itu jadi bakat. Hati-hati kita kalau jadi bakat. Hati-hati jadi bakat, karena punya potensi. Kita ini punya potensi, punya bakat, punya talenta. Talentanya apa? Malas bergereja. Malas berjemaat beribadah. Itu talenta dia, bakat. Gak mau mengambil dalam pelayanan, bakat dia itu, bakat. Orang demikian berbakat masuk neraka. Gak berbuah, tebang, masuk. Itu kata Tuhan. Jadi bagaimana Bapak Ibu Saudara? Yang kita next, lanjut. Kristen tanah yang baik. Ya. Mendengar firman Tuhan. Kedua, mengerti akan firman tentang kerajaan surga. Mengerti. Setelah mengerti, gak ada mudah-mudahan, pasti ada hasil. Kalau saya seorang pelajar, mahasiswa, mengerti saya disampaikan oleh Bapak dosen, mengerti saya disampaikan oleh guru, ibu guru, bapak guru, mengerti saya, pasti ada hasil. Hasilnya dapat nilai 70, puji Tuhan. Hasilnya dapat nilai 80, haleluya. Hasilnya dapat nilai 100, itu ada hasilnya. Mengerti tentunya menghasilkan. Ayat ini mengatakan berbuah 100 kali lipat ganda, 60 kali lipat ganda, 30 kali lipat ganda. Ketika mengerti akan firman tentang kerajaan surga. Jadi kita bahas adalah mengapa dia mengerti? Karena mengerti firman tentang kerajaan surga. Kalau kita baca di ayat 19, saya baca, dikatakan begini dalam Matius 13 ayat 19. Kepada setiap orang yang mendengar firman. Firman apa? Tentang kerajaan surga. Mengerti, mendengar firman tentang kerajaan surga. Pembahasan kita hari ini, mengapa seorang itu berbuah tidak berbuah? Ini masalah mendengar firman tentang kerajaan surga. Mengapa tidak berbuah? Nah, Bapak Ibu Saudara, jawaban gampang. Mengapa tidak berbuah? Karena tidak mengerti firman tentang kerajaan surga. Gak ngerti dia, apa itu kerajaan surga. Yang tahu dia surga. Ya aku tahu surga. Surga itu di atas. Tempat Allah bertahta. Yesus ada di sana. Yang itu ku tahu. Tapi kalau tanya, tahu gak kerajaan surga itu apa? Gak tahu. Kalau tidak tahu, gak bertumbuh, gak menghasilkan buah, maka dikatakan karena tidak mengerti firman tentang kerajaan surga. Taunya firman tentang Injil keselamatan.
atau yang lain. Ya, sebenarnya ini sudah mencakup semuanya. Karena di ayat Alkitab Bapak Ibu Saudara-saudara, ya, kita lihat dulu di Matius 13 ayat 11. Jawab Yesus, "Kepadaku diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak." Ayat 12 dikatakan lagi, "Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya." Jadi kepadamu itu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Siapakah yang menerima rahasia kerajaan sorga? Tentunya murid Tuhan. Punya predikat sebagai murid. Sudahkah kita sebagai murid? Kalau sebelum sebagai murid gak tahu rahasia kerajaan sorga. Sehingga ditanya, apa itu kerajaan sorga? Gak tahu saya. Di mana kerajaan sorga? Ada yang bilang di sini, ada yang bilang sana, ada yang sana. Gak ngerti saya. Kita akan lihat apa itu kerajaan sorga. Hanya orang percaya yang menjadi murid Yesus mengerti rahasia kerajaan sorga. Gak mengerti rahasia kerajaan sorga. Apa yang ada pada kita diambil. Jadi kita harus mengerti. Amin. Kita murid Tuhan. Maka kita harus mengerti rahasia kerajaan sorga tersebut. Nah, kita lihat dulu. Selanjutnya. Bagaimana menjadi orang Kristen yang berbuah? Ya tentunya tadi ya. Mengerti firman tentang kerajaan sorga. Ya, kerajaan sorga itu tidak dapat dipelajari kalau tidak dibukakan rahasianya. Tadi sudah baca ayat itu. Ya, mengerti karena kita disingkapkan rahasianya. Hanya orang menjadi murid Kristus yang mengerti rahasia kerajaan sorga, maka disingkapkanlah itu. Ya, kita mengerti rahasia tersebut. Nah, lanjut next. Mengapa tidak mengerti firman tentang kerajaan sorga? Ada beberapa hal yang utama. Banyak poin-poin lain, tapi saya ambil 4 saja. Pertama, belum lahir baru. Kalau Kristen belum lahir baru, tentunya tidak mengerti. Apakah kita sudah lahir baru? Ini pertanyaan kita sekarang begini. Jangan katakan mudah, saya sudah lahir baru. Lahir baru itu seterusnya. Oh, saya lahir baru tahun 1994. Situ saya dibawa di gereja, di altar call, saya berdoa, saya terima Yesus lahir baru. Hari itu saya lahir baru. Besoknya lahir baru enggak lagi. Tidak demikian. Lahir baru itu hari ini, esok, dan seterusnya. Gak ada kata lahir baru. Bersaksi dia. Dulu saya melayani Tuhan. Wow, saya berdoa kepada orang sakit. Sembuh. Itu ciri khas sudah lahir baru. Sungguh-sungguh rindu akan firman Tuhan. Rindu mendengarkan firman Tuhan. Rindu memuji Tuhan. Lahir baru. Betul. Lahir baru ciri khasnya awal-awalnya kerinduan yang cukup besar. Rindu datang kepada Tuhan. Tapi dalam proses kehidupan, problema, masalah datang. Terus ada. Lama-lama lahir barunya pun hilang. Jadi jangan katakan aku sudah lahir baru. Kalau nggak bertahan sampai seterusnya. Itu bukan lahir baru. Yohanes 3 mengatakan jikalau tidak dilahirkan kembali, maka tidak melihat kerajaan surga. Maka orang yang tidak lahir baru nggak mengerti itu. Kalau kita tidak mengerti, dikatakan tidak lahir baru. Kemudian tidak taat dan setia. Mengapa tidak mengerti? Karena memang tidak taat. Saya punya murid, ada murid yang setia taat, ada yang nggak taat. Ada setiap jam saya masuk, ada yang sama sekali nggak masuk, ada yang masuk sekali sebulan, ada yang masuk sekali setahun. Wah, saya panggil lah. Bahkan ada yang sama sekali nggak masuk, ujian lah dia, ya ujian semester. Ada namanya, ini anak gak pernah jumpa dengan saya. Ya,
Nggak bisa diselesaikan ujian tersebut. Sama sekali nggak bisa. Saya panggil dia, sini. Suruh orang tuamu besok datang bertemu dengan Bapak jam 9 pagi. Bapak ingin tahu kau agama apa kau? Kristenkah? Non-Kristenkah? Atau yang lainnya? Ya. Datang orang tuanya besok ya. Panjang cerita. Dibilang begini, Pak, anakku SD bagus. Baiknya anakku, baik. Gak ada masalah anakku di waktu SD. Ya, di SMP anakku baik, bagus, baik. Tapi setelah sekolah di sini, anakku makin lama makin kurang baik. Pengaruh pergaulan di sekolah. Ya, singkat cerita saya nasihati, kau kalau di sekolah ada 2 pergaulan. Di sekolah itu ada namanya pergaulan yang baik dan pergaulan tidak baik. Pilih. Kalau engkau pergaulan tidak baik, rusak masa depanmu. Kalau engkau pilih pergaulan yang baik, masa depanmu diberkati Tuhan. Maksud saya di sini, tentu ada perbedaan yang taat, yang setia dengan sama sekali tidak. Ya, bagaimana dia mengerti pelajaran? Gak akan pernah mengerti. Hanya orang yang setia, orang yang taat yang mengerti. Tidak taat, tidak setia, banyak absen, banyak bolong-bolong ibadah. Gak pernah mengerti. Jangan bayangkan mengerti kebenaran firman Allah itu instan. Hari ini saya dengar, mengerti saya semuanya. Enggak. Alkitab ini banyak topik, banyak tema, banyak dibahas. Enggak cukup 1 hari. Perlu proses. Setiap hari kita tahu kebenaran firman Allah. Setiap hari kita belajar firman Allah. Jadi setia dan taat. Kalau enggak setia dan taat, maka tidak mengerti. Kemudian tidak menjadi pelaku firman. Mengapa menghasilkan buah? Karena melakukan firman Tuhan. Kalau nggak dilakukan firman Tuhan, tidak menghasilkan buah, Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika kita mendengar firman Tuhan, lakukan, katakan amin. Ya, laksanakan. Tapi ini tidak menjadi pelaku firman Tuhan, maka tidak mengerti. Artinya begini, saya berlatar belakang sekolah teknik ya. Sekolah teknik, dulu namanya STM, Sekolah Teknik Menengah. Di sekolah ada teori, ya, ada teori pelajaran. Dulu saya jurusannya namanya survei dan pembangunan. Survei dan pembangunan itu, kalau Bapak Ibu Saudara-saudara perhatikan, jurusan itu adalah jurusan suka teropong-teropong. Kamera-kamera, foto-foto, foto tanah, foto peta, ya. Itu, ukur jalan, ukur sana, ukur lapangan. Itu jurusan saya dulu. Ukur tinggi permukaan ini tahu kita berapa. Dengan laut tingginya berapa sini, tahu ya, ada titik-titik yang sudah dipasang oleh pemerintah sehingga kita ukur, tahu, terbaca tingginya berapa dari permukaan laut. Itu jurusan saya. Setelah teori Bapak Ibu Saudara, maka prakteknya di BLPT Jalan Karya. Itu prakteknya. Jadi ada teori di sekolah, ada prakteknya di BLPT. Kalau saya tidak praktek, saya tidak mengerti. Kalau saya hanya tahu teori, enggak mengerti. Tapi karena saya pelajari, tahu teori, oh begini, oh begitu, oh begini. Saya pelajari, saya harus mempraktikannya Bapak Ibu Saudara. Maka ilmu itu, pengetahuan itu saya mengerti. Haleluya. Firman Allah yang kita ketahui hari ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan gak paksa 100% harus kita lakukan. Enggak, sesuai kasih karunia Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Kapasitas kita masing-masing berbeda. Ada yang mampu diberi 5, laksanakan yang 5. Ada yang mampu 3, laksanakan yang 3 itu. Ada yang mampu 1, laksanakan. Enggak semua 10 diberi Tuhan pada kita. Siapa bisa? Tuhan tahu berapa kilo kita bisa angkat. Kalau usia 5 tahun saya suruh angkat 5 kilo, gak bisa. Sesuai kemampuannya. Begitulah kasih karunia Tuhan. Satu saja ketika saya menyampaikan firman Allah ini Bapak Ibu Saudara, saudara melaksanakan satu saja dari teori dipraktekkan, diberkati Tuhan. Katakan amin. Mengerti.
5 saya dapat hari ini. 5 saya dapat hari ini. Saya laksanakan, saya mengerti, lakukan, mengerti. Hari ini saya dapat 3. Firman Allah yang saya pahami. 3. Praktekkan, mengerti. Itu disebut mengerti. Ini enggak pulang gereja. Sampai di gereja. Mungkin tema khotbahnya mengampunilah engkau. Malah di rumah bertengkar. Hai istri, tunduk kepada suami, dikhotbahkan di sini. Hanya satu itu saja yang sudah ditaburkan sampai di rumah melawan suaminya. Baru dengar firman. Hai suami, kasihilah istrimu. Baru satu itu aja didengar. Itu, yang lain nggak usah dengar, Satu aja, satu. Di rumah. Dikasari istrinya, ditampari, dipukuli, baru dengar firman Allah. Jadi maksud saya, ketika kita dengar firman Allah, saya nggak percaya kalau Bapak Ibu Saudara saya sampai semua bisa laksanakan, saya nggak yakin. Ya, sesuai dengan kapasitas kita masing-masing, karena kita ini berbeda-beda kasih karunia-Nya. Dan juga latar belakangnya berbeda-beda di sini. Ada pelajar di sini, ada mahasiswa di sini, ada kalangan yang juga sudah di atas mahasiswa, ada profesi pekerjaan yang lain juga. Itu kapasitas kasih karunia ketika dengar khotbah itu berbeda-beda. Tapi Tuhan tuntut, lakukan, praktikkan, laksanakan, maka mengerti. Kalau nggak dilakukan nggak mengerti, maka saya kalau kasih ilmu dulu itu ya, saya mengerti. Ini mengerti saya. Ini kerjakan, ini kerjaan ukur begini, buat garis petanya, tap, buat mengerti saya karena sudah dilaksanakan. Nah, itu Bapak Ibu Saudara. Kemudian, mengapa tidak mengerti? Mengundurkan diri jadi imam. Kalau dia mengerti, maju jadi imam. Gak ada kata mundur. Karena gak mengertilah, karena ketidaktahuannya, karena kebebalan hatinya, maka dia mundur. Itu alias tidak mengerti. Kalau mengerti dia, Tuhan sudah menyelamatkanmu. Berapa harga yang kau berikan kepadaku? Gak terbayar Tuhan. Apa yang kau miliki? Apa? Hanya tongkat Tuhan. Hanya tongkat. Oh, berikan kepadaku. Musa berikan tongkat. Tongkat ini akan dipakai untuk mempermuliakan namaku. Nah Musa pakai tongkat. Kemampuannya, talenta, tongkat. Apa ada pada kita? Itulah imam. Apa yang ada pada saya serahkan untuk melayani Tuhan. Maka saya menjadi imamat yang rajani. Umat kepunyaan Allah. Saya kepunyaan Allah karena saya jadi imam. Saya tidak kepunyaan Allah. Saya menolak imam. Imam bagi kerajaan Allah. Mau masuk kerajaan Allah? Amin. Jadi imam. Gak mau jadi imam, gak masuk hitungan. Mundur, gak masuk hitungan. Jadi imam, sekecil apapun yang kita kerjakan, Tuhan hargai. Membenahi bunga ini, merapikan rumah ini, di rumah Tuhan, merapi-rapikan, itu imam. Membersihkan kaca-kaca ini, imam. Apa kita kerjakan? Bersihkan rumput, imam. Mau donatur, oh apa yang kurang? Oh ini fokusnya rusak. Dari saya, imam. Apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan yang terbaik? Imam. Kalau kita rasakan terbaik, memberikan sumbangan bunga sekecil ini yang harganya Rp5.000 di mata Tuhan berharga. Engkau jadi imam. Daripada engkau lakukan emas, berikan sumbang emas. Tapi hatimu jauh daripadaku. Kau bukan imam. 2 peser pun. Uang logam 1.000, 2 kita beli demi untuk pelayanan. Berharga di mata Tuhan. Engkau imam. Jadi mustahil. Gak ada yang mengatakan, Pak aku gak bisa jadi imam. Mustahil. Semua bisa jadi imam.
Doa minimal. Tuhan, aku berdoa bagi jemaat Tuhan di GBI Immanuel Sunggal yang datang beribadah tiap minggu, Tuhan, semakin bertambah-tambah. Imam berlutut menangis, yang saya tahu Tuhan hanya berdoa Tuhan. Yang saya tahu hanya berdoa Tuhan. Aku gak pandai berkhotbah Tuhan. Aku gak pandai bermain musik Tuhan. Aku gak pandai bernyanyi Tuhan. Yang saya tahu cuma doa Tuhan. Imam. Aku gak tahu berdoa Tuhan yang bagaimana. Mereka bisa 1 jam doa Tuhan. Aku hanya 1 menit doa Tuhan. Tapi aku bisa membawa jiwa-jiwa. Aku bisa membawa jiwa-jiwa. Aku bisa mengkonsolin jiwa-jiwa dan mau bertobat. Imam. Apa yang bisa? Lakukan untuk Tuhan. Itu imam. Bukan sekedar mendengar, menjadi penonton yang budiman. Pengamat-pengamat yang budiman. Penonton-penonton budiman. Cikal bakal menjadi orang pengkritik. Karena gak berbuat. Saya bisa kritiki pemain bola. Weh, kau begitu ya? Salah bolamu tuh. Salah tendanganmu. Gak betul tendanganmu. Karena saya tahunya begitu aja. Penonton suka mengkritik. Pelaku firman Allah berdiam diri. Pelaku firman Allah gak banyak ngomong, banyak berbuat. Kalau banyak ngomong itu pengamat aja, pengamat politik. Ala Prabowo, ala Ganjar, ala Anies, ala semua. Pengamat itu pengamat. Itu pengamat. Kita bukan jadi pengamat, amin. Kita jadi pelaku firman Allah. Maka ini kenapa nggak berbuah? Karena itu faktornya. Nah, lanjut. Jadi, Bapak Ibu Saudara, rahasia kerajaan surga hanya diberikan kepada orang yang taat dan setia. Pelaku firman dan menjadi imam-imam bagi Allah. Itu yang diberikan Tuhan. Sekarang, saudara, Bapak Ibu perhatikan. Apa itu kerajaan surga? Apa itu kerajaan surga? Next. Perhatikan dengan sesama. Saya akan sampaikan ini supaya kita mengerti. Kalau sudah kita mengerti apa itu kerajaan surga, kita pun hidup kita ini berbuah, Bapak Ibu Saudara. Karena kalau mengerti kita tentang firman kerajaan surga itu. Apa itu kerajaan surga? Dalam Matius 4 ayat 17 berkata begini. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan bertobatlah. Sebab kerajaan surga sudah dekat. Kerajaan surga. Ada kata kerajaan surga. Yang kita bayangkan kan tempat di atas ya. Tapi Tuhan bilang kerajaan surga sudah dekat. Ada di antaramu. Ada di antara kita. Kerajaan surga. Dan Matius 4 ayat 3 mengatakan Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah. Serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Jadi kerajaan surga itu sinonim untuk menerima kita disebut kabar baiknya Injil kerajaan Allah. Tentu sama. Kerajaan surga itu sama dengan kerajaan Allah. Gak bisa dibedakan, hanya istilahnya surga dan Allah. Tapi esensinya sama. Kerajaan surga, kerajaan Allah sama. Maka Yesus memberitakan apa? Seluruh pelayanan Tuhan Yesus di bumi ini, Dia hanya memberitakan Injil kerajaan surga. Gak memberitakan tentang sejarah, matematika, IPA, IPS, enggak. Injil kerajaan surga. Amin. Nah, apa itu kerajaan surga itu? Ini kita pahami. Kerajaan surga itu adalah pemerintahan Allah dalam hidup orang percaya dan jemaat Tuhan yang bersifat terus menerus. Kerajaan Allah itu adalah pemerintahan Allah. Pemerintahan, namanya kerajaan. Tentunya ada raja ya. Siapa raja kita? Tuhan Yesus. Pemerintahan Allah atas kehidupan saya, Bapak Ibu Saudara, personal atau komunitas yang besar. Itu Bapak Ibu Saudara, pemerintahan itu harus ada pemerintahan Allah. Itu kerajaan Allah.
Pemerintahan Allah yang terus menerus. Yang ada dalam kehidupan kita. Pemerintahan Allah yang terus menerus. Artinya begini. Pemerintahan Allah itu ya cukuplah hari Minggu. Aku rasakan pemerintahan Allah. Cukuplah sekali sebulan. Cukuplah yang lain-lainnya. Tidak. Pemerintahan Allah itu terus menerus. Saat bahagia ada pemerintahan Allah dalam hidupku. Saat saya sedih ada pemerintahan Allah dalam hidupku. Saat saya berduka cita kehilangan orang yang saya kasih, ada pemerintahan Allah dalam hidupku. Ketika ya senang, ada pemerintahan Allah dalam kehidupanku. Ini tidak. Kalau aku bahagia, aku mengalami pemerintahan Allah dalam hidupku. Kalau aku ada masalah, pemerintahan Allah tidak ada. Kacau balau. Kacau. Kalau sudah merasa kacau hidupnya, gak ada Tuhan. Itulah awalnya. Gak ada itu Tuhan. Udah kacau, gak ada pemerintahan Allah. Sempat kita mengatakan dan kita tantang Tuhan itu. Tuhan, kalau engkau betul-betul Tuhan, kalau engkau betul-betul Tuhan, buat aku berhasil. Kalau engkau betul-betul buat aku berhasil, supaya aku setia. Bukan begitu pemerintahan Allah. Itu pemerintahan saya paksa Allah itu. Pemerintahan Allah itu pasrah akan kehendak, rencana Allah dalam kehidupan kita. Pasrah Tuhan. Mau kau apain aku Tuhan? Pasrah. Mau kau berikan aku tantangan, rintangan? Pasrah. Yang ku tahu Tuhan, rencanamu indah pada waktunya. Tuhan gak pernah merencanakan anak-anaknya jelek pada waktunya. Indah pada waktunya. Kalau engkau menghadapi masalah dan tantangan, rintangan. Itu pemerintahan Allah kita alami karena pemerintahan Allah kuhadapi. Kuhadapi Tuhan. Kau suruh aku berperang. Kau rajaku, kuhadapi. Perang tentang penyakit. Aku hadapi penyakit dalam nama Yesus sembuh. Pekerjaan, nganggur, kuhadapi Tuhan. Aku gak mutung kepadamu, aku tetap suka cita kepadamu. Aku ada kerjaan, gak itu memisahkan kita. Gak ada memisahkan kita dengan pemerintahan Allah. Karena ketelanjangan, peperangan, penyakit, gak ada. Gak ada. Ingat tuh kamusnya, tidak ada. Gak ada alasan. Kenapa gak beribadah? Kerja. Alasanmu aja itu. Kaulah jadi pemerintah itu. Kenapa gak datang beribadah? Sakit flu. Sakit flu. Kecuali sama sekali gak bisa jalan ya. Bahkan ada orang gak bisa jalan. Dia mau mengalami pemerintahan Allah. Dia datang ke gereja. Aku sembuh, aku sembuh. Ketika aku menginjak halaman gereja, aku rasain hadir Allah. Aku pasti sembuh. Ucapan kita pemerintahan Allah diberkati. Sakit apa kita? Ada penyakit? Ada. Percaya. Kalau kita hidup dalam pemerintahan Allah, disembuhkan Tuhan. Nganggur kita, gak ada pekerjaan. Nganggur, itu problema kita. Kecil. Kalau kita hidup dalam pemerintahan Allah, Tuhan memberkatimu. Apalagi? Gak ada alasan. Itu pemerintahan Allah. Itulah kerajaan Allah itu. Itulah kerajaan Allah. Pemerintahan Allah yang terus menerus yang kuhadapi. Bukan persoalanku yang kuhadapi terus menerus. Sehingga persoalan yang kuhadapi itu merintangi pemerintahan Allah dalam kehidupanku. Maka engkau akan dibakar. Sadrak Mesak menantang ya kepada Tuan Raja Nebukadnezar. Sekalipun Tuhan yang kusembah. Saya percaya dia ngomong begitu dengan rada yang sangat iman yang teguh. Dengan mungkin saja dia bisa mencucurkan air mata. Tuanku Raja, kalau Tuhanku yang kusembah tidak menolongku Tuanku Raja. Bayangkan hukuman mati dibakar, siapa gak takut? Saya pun gemetar, api itu api. Pasti dia gemetar, Tuanku Raja. Kalau Tuanku yang kusembah gak menolongku, aku tidak menyembah patung itu. Tengoknya api, persoalan besar kan? Api besar, nyawa taruhanmu. Alalah, sok beriman kau. Nyawa taruhanmu.
Jangan sok ada pemerintahan Allah dalam dirimu. Nyawa taramu. Ada pemerintahan Allah dalam hidupku. Tuhan yang ku sembah itu rajaku. Sekalipun aku mati dibakar, aku bertemu dengan rajaku. Apa yang terjadi? Karena ada pemerintahan Allah dalam hidupnya. Diserahkan, biarlah kehendak Allah jadi, pemerintahan Allah yang terjadi. Maka ketika dibakar, terbakarkah rambutnya? Gosongkah dia? Hangus kaos kakinya? Rapi semuanya. Kalau pakai jas pakai dasi, kembali pakai jas dan pakai dasi. Enggak terbakar, selai rambut pun tidak terbakar. Luar biasa orang yang hidup dalam pemerintahan kerajaan Allah. Ya, luar biasa. Kita lihat kerajaan Allah pernah ada di bumi. Next. Peristiwa ini sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Itu kerajaan Allah. Adam dan Hawa, manusia pertama. Mereka hidup dalam kerajaan Allah, mengakui Sang Halik. Dia adalah Raja kami. Kalau Tuhan Allah melangkah di Taman Eden, Adam, di mana engkau? Di sini aku Tuhan. Oh ya, kau di situ ya? Oke, bagus. Dijawab, respon ya. Hawa, di mana engkau? Aku di sini Tuhan. Oh, bahagialah kalian ya. Bahagia kalian berdua ya. Rasakan suasana kerajaan sorga ya. Di bumi seperti di sorga. Itu nanti digenapi perjanjian baru. Rasakan ya. Ya, Adam dan Hawa merasakan kebahagiaan, sentosa, kerajaan Allah di bumi. Tetapi ingat, kecilnya mungkin kesalahan yang kita lihat kan. Ketika diri mereka tidak mau tunduk, tidak mau setia, tidak mau taat kepada sistem aturan. Namanya pemerintahan, tentu ada aturan main. Gak suka-suka kita. Jadi suka-suka kita. Baca kitab, suka akulah. Kalau hatiku senang, bacalah itu. Doa-doa, kalau hatiku senang, aku berdoalah. Baik senang tak senang tetap berdoa. Senang tak senang baca Alkitab. Senang tak senang beribadah. Ini tunggu senang. Apa itu tunggu senang? Sampai kapanpun tidak akan pernah senang-senang. Kesenangan abadi itu dalam Tuhan. Amin. Nah, ketika pemerintahan Allah itu digeser dikit. Masuk pemerintahan simbolis kepada Hawa. Hawa. Gak begitu. Itu kan sinetron ya. Tapi iblis cerdik, pintar, menggunakan gaya bahasa yang disukai oleh Hawa. Kalau ibu-ibu suka menggosip, begitulah gaya bahasanya. Hawa, jangan kau patuh kepada Allah itu. Masa kau patuh pada Allah? Gak ada, kau jadi bos, bisa kau jadi pemerintah. Kau akan sama seperti Allah. Makan aja buah itu. Gak ada itu. Makan aja. Jika engkau makan, sekali-sekali engkau gak akan mati. Di balik Alkitab bilang, jika engkau makan, engkau pasti mati. Di balik, oh iya. Aduh, mana yang benar ya? Mana yang benar ya? Mana yang benar ya? Mana yang benarnya? Muncullah kebimbangan. Orang yang tidak hidup dalam kerajaan Allah akan bimbang akan kebenaran firman Allah. Itu pasti akan bimbang. Sehingga dipetiklah, dimakanlah buah itu. Bukan masalah buah apel, mangga, dan durian. Masalah ketaatan dan ketundukan terhadap sistem pemerintahan Allah. Amin. Kalau saya lah presiden mengatakan begini ya, pemerintahan di Indonesia. Saya katakan, jangan sentuh bunga ini. Kalau sentuh bunga ini penjara 5 tahun. Jangan. Begitu. Ada nyentuh, penjara kau. Bukan soal bunga. Bukan. Soal ketundukan dan ketaatan terhadap sistem pemerintahan kerajaan Allah. Mereka langgar. Ketika dilanggar, kerajaan Allah di bumi hilang. Mereka diusir. Mengalami kesusahan dan penderitaan. Susah hidup ini. Susah. Dengan semak duri bekerja.
kau akan alami. Dengan jerih lelah kau akan alami dengan keringat. Dengan susah kau akan melahirkan dan sejenisnya dan seterusnya. Susah itu akibat menolak pemerintahan kerajaan Allah. Tetapi ketika Yesus datang ke bumi ini, maka Tuhan Yesus datang, dia mati di kayu salib untuk memulihkan manusia kembali hidup dalam kerajaan Allah. Jadi hidup dalam kerajaan Allah itu adalah orang percaya diperintah terus menerus oleh Allah. Datanglah Yesus. Begini engkau berdoa. Matius 9. Ya. Matius 6 ayat 9 dan seterusnya. Begini engkau berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Ya kan? Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu hidup dalam kerajaan Allah. Tuhan ajarkan. Jadi kalau tanya, di mana kerajaan Allah? Di atas? Enggak. Kerajaan Allah ada di sini. Ada di sekeliling kita kerajaan Allah. Ada dalam diri kita. Ada. Jangan bilang, tunjukkan kami Tuhan kerajaan Allah itu. Tunjukkan kami Tuhan kerajaan surga itu. Yesus bilang, ada di sini. Gak jauh-jauh dari hatimu. Dekat sekali. Gak jauh-jauh. Kalau kau patuhi sistem pemerintahan kerajaan Allah, di hatimu sudah ada kerajaan Allah. Dan kau hidup dalam kerajaan Allah. Itulah kerajaan Allah. Jika kita mengerti ini, kerajaan Allah ini, percaya Bapak Ibu, kita berbuah. Kalau apa yang saya sampaikan ini tak mengerti lagi, terlalu itu. Udah jelas kerajaan Allah itu pemerintahan Allah. Jadi jangan sampai ego kita muncul. Manusia ini punya kesombongan pasti. Manusia ini punya emosionalnya pasti. Manusia ini punya kemauan pasti. Manusia punya kehendak pasti. Tapi taklukkanlah itu semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Jangan kau taklukkan Tuhan dengan emosimu. Mati kau nanti. Marah-marah aja. Sedikit-sedikit marah. Sedikit-sedikit sedih. Sedikit-sedikit kecewa. Kecewa aku Tuhan. Kecewa aku Tuhan. Tuhan gak pernah membuat kita kecewa. Sekalipun saya dibakar oleh persoalan, saya tetap berkata, Tuhan Engkau baik. Sekalipun dipukul orang, belajar, Tuhan Engkau baik. Ketika saya masa lalu dulu narik becak, Bapak Ibu Saudara-saudara, ya sekolah teologi ya, cari makan lah, ya bawa becak. Sewa pertama dapat, ternyata saya senggol lah angkot itu kuning, marahlah supirnya, turunlah dia, saya lagi megang becak, langsung saya dipukul. Kau ganti itu. Pas. Bayangkan saudara, dari becak jatuh ke aspal. Apakah harus kita berkata, Tuhan, Engkau jahat Tuhan. Tuhan kecewa aku, Tuhan kecewa. Gak pernah keluar dari mulut saya mengatakan demikian. Gak pernah sampai sekarang tidak pernah mengucapkan saya kecewa dengan Tuhan. Dengan keadaan apapun. Hati-hati kita kalau ngomong begitu. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Tuhan memberkati kita. Sepatutnya katakan Tuhan Engkau baik. Tuhan Engkau baik. Ya ambil kampak mau kubunuh kau? Enggak, jangan bang. Tuhan Engkau baik. Udah diambil uang saya lagi di kantong. Nih ambil lagi. Diambil jam tangan saya. Mari jamu. Rupanya dia tipe begal mungkin supirnya ini. Dirampok saya semua. Tuhan Engkau baik. Jumpa kita di stasiun Amplas. Ambil bangku itu. Diambil di bangku itu. Bangku becak yang saya pinjam. Ya, dari teman saya. Orang tuanya minjam becak itu. Becak sewa. Dibawa ke Amplas sana. Jumpa di sana. Narik. Bawa. Saya nggak pernah berkatakan, beginikah Tuhan nasibku? Begini Tuhan. Sampai tarik nafas panjang-panjang kan, kalau udah ngasih dalam.
begini Tuhan. Gak ada begitu. Cuma saya menangis, mengapa begini bisa terjadi Tuhan? Mengapa begini Tuhan? Sampai dari amplas, gak ketemu dengan orangnya. Pulang lagi, saya lihat teman-teman saya di gereja sudah belajar kuliah karena kami masuk jam 3. Saya nangis saya lihatnya itu. Pernah mengucap saya kecewa? Enggak. Selalu katakan, Tuhan Engkau baik. Sekalipun aku nganggur gak ada pekerjaan, Tuhan Engkau baik. Sekalipun istriku, suamiku meninggalkanku, Tuhan Engkau baik. Ketika engkau katakan engkau baik Tuhan itu, kerajaan Allah akan menaungi kita. Yang sakit disembuhkan. Percaya itu. Ada kerajaan Allah, sakit, sembuh. Ada masalah, sembuh. Serahkanlah hidup kita kepada kerajaan Allah. Tinggal di dalamnya. Amin. Maka kita menghasilkan buah. Nah, yang terakhir ini, prinsipnya. Prinsip hidup dalam kerajaan Allah. Dalam Yohanes 15 ayat 4 dan 7. Saya baca ayat ini, Bapak Ibu silakan dengar. Boleh dilihat Alkitabnya atau teks yang ada di layar. Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Kalau tidak tinggal dalam Yesus, jangan katakan aku berbuah. Adakah Yesus tinggal dalam diri kita? Rokok yang tinggal, asap, enggak berbuah. Narkoba yang tinggal, enggak berbuah. Mana ada narkoba bisa tuan dalam kita nih. Manusia ini diciptakan menjadi baitnya Allah. Kudus, tempat Allah berdiam. Kau kotori tubuhmu. Itu namanya tidak patuh kepada pemerintahan Allah. Kena narkoba kau bertobat. Merokok kau bertobat. Itu mengotori. Tinggal dalam Kristus. Akui Tuhan, aku mau hidup benar. Tentunya mengatakan hidup benar, aku mau berubah. Pasti Yesus tinggal dalam kita. Amin. Tuhan, tinggallah dalam aku. Tuhan, tinggal dalam aku. Tuhan, tinggal dalam aku. Siapa mau tinggal di situ? Saya pun tak mau tinggal di rumahnya. Saya pun tak mau tinggal di situ. Sedangkan saya orang merokok aja di samping saya udah langsung kalau bisa aku jauhkan itu. Tapi karena teman ngomong-ngomong oke lah. Tapi perasaanku mau aku tinggalkan itu. Apalagi Tuhan. Tuhan meninggalkan orang pelaku dosa. Pelaku penikmat daging. Peminum keras. Ditinggalkan Tuhan. Walaupun keadaan kita nggak kaya. Walaupun keadaan kita kere. Tapi kita mau tinggal dalam Tuhan. Pasti diberkati Tuhan. Amin. Itu yang pertama. Tapi ingat ayat 7-nya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Inilah rahasia kerajaan Allah. Ini rahasia kerajaan Allah. Mudah dipahami kan? Ini rahasia kerajaan Allah. Enggak semua orang tahu. Rahasia kerajaan Allah, tinggallah dalam Yesus. Satu paket dan firman-Nya. Jangan bilang, aku percaya Yesus. Firman pernah kau baca enggak? Enggak pernah Pak. Mana bisa tinggal? Kalau mau tinggal dalam Yesus, tinggal juga firman dalam hidup kita. Baca setiap hari. Sampai saat ini tetap saya baca. Tamat untuk hari ini. Sebelum saya berjanji pada Tuhan, Tuhan kalau saya setiap berkhotbah, saya tamatkan dulu pembacaan. Ketika saya mau nyampaikan firman, memang bisa juga besok saya baca, memang nanti malam bisa. Cuma saya komitmen, saya mau tinggal dalam kerajaan sorga, kerajaan Allah. Saya baca, selesai. Kalau nggak saya baca, saya tidak menjadi pelaku, saya munafik di sini. Kenapa saya bisa nyampaikan begini? Karena saya alami dulu. Kalau nggak saya alami dulu, saya munafik, penipu, pembohong.
tahu teori, nggak tahu praktik. Nah, begitulah kata orang. Ya. Nah, jadi satu paket, tinggal dalam Kristus dan firman-Nya. Sama juga itu di Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan satu paket, kebenarannya itu firman. Kau cari pun kerajaan Allah, tapi kau gak mau baca firman, gak akan diberkati plus itu, gak ada itu. Cari kerajaan Allah dulu, cari kerajaan Allah. Sudah kau temukan kerajaan Allah? Belum Pak, gampang menemukannya. Apa rupanya kerajaan Allah? Cari lo kerajaan Allah. Sudah kau temukan? Sudah, apa itu kerajaan Allah? Pemerintahan Allah dalam hidupku terus menerus. Hari ini, esok sampai Maranatha, Allah memerintah dalam hidupku. Tuhan bilang gak cukup. Gak cukup. Dan kebenarannya, baca firman itu. Supaya kau tahu, supaya kau bijaksana, supaya kau jangan sesat. Sikit-sikit kata Roh Kudus, kata Tuhan, kata Roh Kudus. Saya gak percaya hamba Tuhan tersebut kalau gak pernah baca Alkitab, omong kosong. Kata Tuhan, kata Roh Kudus. Pernah tamat gak baca Alkitab? Gak pernah. Hanya Amsal ku tamat. Kata Roh Kudus, bohong, seimbang. Cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Tinggal dalam Yesus bersama firman-Nya. Satu paket, gak bisa pisahkan. Bolehlah kalau saya berkata, kata Roh Kudus. Karena saya diingatkan firman Allah. Satu paket, karena saya kata Roh Kudus itu karena ingat firman Allah. Diingatkan. Ini kata Roh Kudus, kehendakmu itu boy. Amang inang, kehendakmu itu. Gak ada itu. Kata Tuhan begini dan begitu. Dulu saya bantah itu. Ya, tentang mengatakan vaksin itu anam-anam. Dia katakan Tuhan berbicara kepadaku. Omong kosong. Ya betul. Ada ngomong gitu. Selidiki dulu, siapa dia. Kalau enggak tergembala dia, enggak jelas penggembalaannya. Atas nama yayasan, atas nama pribadi, kata Roh Kudus, itu tidak betul. Hati-hati kita. Harus tahu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yesus tinggal dalamku dan firman-Nya bisa membedakan. Walaupun nampaknya sama, bisa membedakan. Itu tidak benar. Haleluya. Nah, yang ketiga di Mazmur 12 ayat 1. Mari kita buka ayat ini. Kalau di ayat sebelumnya sudah pasti kita tahu. Di ayat Mazmur 112 ayat 1. Dengan judul berbahagia orang benar. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut, yang sangat suka kepada, yang takut akan Tuhan tentunya udah tinggal ya. Ingat ada satu paketnya apa? Yang sangat suka. Bukan hanya suka baca Alkitab, suka. Suka baca Alkitab, sangat suka. Sangat suka. Apanya sangat suka? Kepada segala satu perintah. Segala perintahnya. Itulah hidup dalam kerajaan Allah. Takut akan Allah plus sangat suka kepada segala perintahnya. Karena kita ini diperintah. Kita ini tinggal dalam kerajaan Allah, hidup dalam kerajaan Allah. Kita siap diperintah Bapak Ibu Saudara. Bukan hari ini saja, terus sampai sempurna. Berubah kita. Amin. Jadi sangat suka. Dan kalau Bapak Ibu baca ayat 2 dan seterusnya sampai 10. Plus ditambah berkatnya. Anak cucumu akan perkasa di bumi. Harta dan kekayaan dalam rumahmu. Dari gelap akan terbit terang dan seterusnya. Diberkati. Itu berkat. Orang yang hidup dalam kerajaan Allah diberkati. Amin. Jadi firman harus ada dalam kehidupan kita. Haleluya. Mengapa saya katakan berulang-ulang demikian Bapak Ibu Saudara? Mengapa terkesannya saya menyampaikan kita harus baca Alkitab? Karena saya tahu ini rahasia kerajaan Allah harus segandeng dengan pembacaan Alkitab. Segandeng. Pak, aku malas baca Alkitab. Berubah, lawan.
Jangan pemerintahan dagingmu. Lawan. Pak aku malas, lawan malas baca Alkitab. Pak aku ngantuk, lawan ngantukmu. Ada usahamu. Aku mau tunduk kepada firman Allah. Aku mau patuh kepada segala perintah Allah. Aku baca. Mari, masih 2 ayat. Mata sudah mulai merem. Lawan. Baca. Mengambang jiwanya. Pikirnya, dia membaca tapi pikirannya pekerjaan, mengambang. Lawan jiwamu. Bukan jiwamu memerintah. Allah memerintahmu. Baca kata Alkitab. Next. Ini beberapa ayat. Mazmur 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah dan yang merenungkan Taurat itu siang kesukaan. Apa kesukaan? Jangan lebih tinggi hobi saudara, talenta saudara lebih tinggi daripada firman, pembacaan firman. Jangan. Saya hobi berlari. Seminggu 4 kali, 5 km, 10 km. Sudah biasa sama saya. Sudah biasa, bukan bilang sombong enggak. Sudah biasa, belajar. Melawan daging itu. Kadang-kadang saya rasakan, aduh udahlah gak usah olahraga hari ini. Tapi saya katakan, hai daging, tunduk, aku mau sehat. Lawan. Yang positif lakukan. Kalau muncul kata, udahlah tidurlah matamu itu peram, kurang tidurnya kau. Lawan. Makanya saya lawan. Bukan talentaku lebih tinggi. Bukan bakatku lebih tinggi. Bukan apa yang ku ingin lebih tinggi. Firman Allah lebih tinggi. Saya baca dulu firman Allah. Jangan sampai lupa. Baca. Tamat. Puji Tuhan. Udah aku selesaikan Tuhan. Tugasku. Perintah Allah sudah aku baca. Besok lagi. Baca lagi. Sampai sekarang. Tetap membaca. Walaupun di lalu-lalu mungkin ya. Kita kadang badai gelombang. Ya pernah ketinggalan. Kali ini saya berjuang. Bukan gak membaca. Berjuang untuk yang ke-9 kali. Tamat di tahun 2024. Kalau habis Desember 2024. Itu yang ke-9 kali saya baca Alkitab. Bolak-balik. Ke-9 kali. Apakah Bapak Ibu sudah membacanya 1 kali setahun? Pernah tamat 1 kali? Pernah tamat? Kerajaan Allah ada dalam hidupmu. Gak pernah tamat? Belum. Engkau masih diproses. Belajar, baca Alkitab. Tamat, ada schedule. Tamat, jangan tinggalkan. Dan dikatakan Yosua 1:8. Jangan engkau lupa memperkatakan. Setelah dibaca perkatakan. Imani. Siang dan malam. Amin. Dan di Kisah Para Rasul mengatakan, setiap hari mereka menyelidiki kitab suci. Setiap hari. 1 Timotius 4:13 berkata, bertekunlah dalam membaca kitab suci. Bertekun itu bukan bolong-bolong absen. Hari ini semangatku baca Alkitab, besok aku malas baca Alkitab. Itu tidak bertekun. Bertekun itu tanpa ada rasa menyerah. Walaupun susah tetap lanjutkan. Ya, walaupun 10 km itu susah dicapai, tapi katakan, aku tidak menyerah. Walaupun gak kencang lariku, minimal jogging-jogging sampai ke finish. Itu bertekun. Sampai ku raih, itu namanya bertekun. Kalau belum diraih, itu belum bertekun. Bapak Ibu Saudara, jadi bacalah firman itu, amin. Tinggal dalam Yesus, 1 paket baca Alkitab, amin. Takut akan Allah, 1 paket. Kesukaanku melakukan segala perintah Allah. 1 paket ya. Semua 1 paket, gak bisa dipisahkan. Inilah kerajaan Allah. Saya beri kesaksian Bapak Ibu Saudara. Ini yang mengubah kehidupan saya. Saya gak pernah dengar lagu ini. Dulu di tahun 94. Saya gak pernah. Ini cikal bakal saya bertobat. Cikal bakal saya bertobat. Saya dulu masih kelas 3 STM atau sekarang SMK. Di Jalan Timur, itu sekolah saya dulu. Suka singgah ke Plaza-Plaza pulang sekolah, namanya di Kota Medan. Dulu namanya Deli Plaza, sekarang namanya Podomoro. Ya, pulang sekolah, terkesan kayak punya uang aja masuk Plaza ya. Nah, padahal gak ada uangnya kan, bukan untuk belanja. Main-main aja, lihat shopping-shopping. Nah, masuklah ke tempat toko musik, toko kaset, jual kaset. Dulu saya suka lagu-lagu populer Iwan Fals. Bento. Gitu ya. Dengar ya, sekedar dengar aja.
nggak pernah beli. Ya apanya maklum aja ngerti. Nah dengar, dah biasa. Pada suatu hari, ya. Ini cikal bakal saya kenapa saya harus membaca Alkitab ya. Bukan gimana, bukan menjadi doktrin. Cikal bakal saya, mengapa saya suka baca Alkitab. Ya. Dan pada suatu hari, lagu ini gak pernah saya dengar. Kalau sekarang, gak pernah saya dengar dari YouTube. Gak pernah saya dengar dari radio. Gak pernah saya dengar dari orang bernyanyi di gereja. Gak pernah, sama sekali gak pernah saya dengar lagu ini. Saya ambillah kaset tersebut. Lagu rohani sini ada. Udah lagu rohani, saya ambil. Insinyur Niko. Wah, Insinyur Niko ya, apa ini? Saya ambil. Duduk saya, ambil headphone itu, taruh ke telinga. Dicoba kasetnya dibuka, cep, pasang. Cus. Udah, tahukah lagunya? Lagu ini gampang sekali, hingga sekarang ini populer sekali. Lagu itu berkata, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Tiba-tiba saya nangis. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Kalimat kemudian, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang janji-Mu, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Nangis saya di situ sambil tutup gini. Saya nggak tahu kenapa saya bisa nangis, tapi saya renungkan sair lagu itu. Nggak pernah saya dengerin lagu ini Tuhan, nggak pernah Tuhan, nggak pernah Tuhan. Nangis di situ. Mungkin orang lain heran, kok nangis kawan ini gitu. Tuhan, aku mengasihi-Mu, aku mengasihi-Mu. Gak pernah baca Alkitab, aku mengasihi-Mu. Munafik loh. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Kapan kau baca Alkitab? Ku renungkan. Lagu ini menjadi rema dalam kehidupan saya. Mengubah saya setiap hari terus menerus. Akhirnya saya masuk sekolah Alkitab. Saya terus baca Alkitab. Walaupun mungkin saya tahu apa isinya. Yang penting saya mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Baca Alkitab, renungkan siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Itulah hidup dalam kerajaan Allah. Amin. Pasti kita berubah dan kita berbuah. Gak mungkin orang yang suka membaca Alkitab tidak berbuah. Tidak mungkin kecuali ahli Taurat, orang Farisi. Itu yang gak mau membuka hati pada Tuhan. Baca Alkitab, kita percaya sudah Yesus yang kita sembah. Senangkan hati Yesus dengan mengatakan aku mengasihi Engkau Yesus. Lakukanlah perintah Tuhan itu. Bacalah itu. Renungkanlah itu siang dan malam. Pagi hari baca, gak sempat pagi hari baca. Malam baca, gak ada alasan, waktu gak ada. Sibuk, kerja, belajar. Kalau itu pemerintahanmu, engkau tidak hidup dalam pemerintahan Allah. Kalau itu alasanmu, tidak hidup dalam kerajaan Allah. Lawan pekerjaanmu, lawan keinginanmu. Aku mau hidup dalam pemerintahan Allah. Saya harus baca setiap hari. Merupakan ekspresiku, perbuatanku. Ku renungkan firman-Mu, ku lakukan perintah-Mu. Bacalah firman itu. Itulah hidup dalam kerajaan Allah. Katakan amin. Setelah saya menyampaikan firman Tuhan ini, percayalah Bapak Ibu, saudara lakukan menjadi orang percaya, hatinya tanah subur. Tanah subur, menerima firman, mengerti, lakukan, berbuah. Kapasitasnya 30%, 60%, 100%. Lakukan itu. Haleluya. Maka kita jemaat Tuhan akan berbuah. Amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa Bapak Ibu Saudara-saudara. Biarlah firman yang sudah ditaburkan ini betul-betul jatuh ke tanah yang subur. Bila hati kita terbuka menjadi tanah yang subur, bersiaplah Yesus tinggal dalam dirimu. Dan firman Allah juga tinggal dalam dirimu.
Maka inilah disebut hidup dalam kerajaan Allah. Satu-satunya Allah memerintah dalam kehidupan kita. Jangan egois kita, jangan emosional kita, jangan persoalan hidup kita menguasai kita. Tapi Allah lah yang memimpin hidup kita, yang memerintah kehidupan kita. Maka kita tinggal dalam kerajaan Allah. Lakukanlah perintah Allah itu sesuai kasih karunia Allah yang sudah diberikan kepada kita masing-masing. Berbuatlah, 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 jangan berdiam diri. Lakukanlah yang terbaik bagi nama Tuhan. Itu merupakan ungkapan rasa syukur kita tinggal dalam kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur setiap benih firman Allah yang sudah ditaburkan. Ini terngiang-ngiang seumur hidup kami. Kami pasti berubah ya Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu sudah berhenti. Tetapi karya Roh Kudus tiada henti-hentinya menjamah kami semuanya. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang sudah diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.